Selamat datang lagi di channel kami Fitsign. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara membuat logo. Sepertinya bukan langsung membuat, tetapi hanya finishing pada logo yang telah dibuat sebelumnya dengan cara digambar, di-sketch terlebih dahulu pada kertas, dan setelah itu pilah lagi untuk logo yang sesuai oleh klien. Contoh logo yang telah kami buat adalah seperti ini. Kebetulan saya membuka Instagram. Anda bisa mengikuti kami pada Instagram ini, Ihya RT atau Ihya Art. Pada gambar ini adalah di sini kami sudah men-sketch terlebih dahulu, menggambar bagaimana bentuk logo yang diinginkan, yaitu sunrise. Sunrise ini dibuat terlebih dahulu, di-sketch terlebih dahulu pada sebuah kertas dengan menggunakan pensil. Setelah itu disampaikan ke klien mana yang akan dipilih oleh mereka. Setelah dipilih oleh mereka, maka baru kita finishing atau sketch terlebih dahulu lagi, di-sketch di kertas lagi, dan klien tersebut memilih logo yang ini. Nah, dari sini kami menggambar ulang lagi sampai akhirnya berbentuk logo seperti berikut ini. Nah, dari logo inilah yang akan kita buat finishing pada aplikasi Corel Draw. Langsung saja, setelah Anda memiliki file seperti ini, gambar seperti ini, Anda bisa mengambilnya dengan cara di-scan, di-foto, ataupun yang lain, terserah. Yang penting sudah memiliki preview gambar yang telah Anda ingin buat. Kita langsung saja kita salin, kemudian kembali ke Corel Draw-nya, paste. Oke, di sini kita sudah memiliki gambarnya. Baik, sekarang saya akan buat. Nanti kita buat terlebih dahulu, ada yang langsung dan juga ada yang membuat manual. Kita trace terlebih dahulu, quick trace. Proses ini tergantung dari banyaknya detail gambar dan sebagainya. Baik, di sini kita sudah mendapatkan bentuk gambar yang diinginkan, namun pada sebagian ini gambarnya putus-putus, yang di sini itu hilang. Baik, tidak apa-apa, nanti kita finishing tetap simpan tampilan berikut ini. Baik, hasil trace yang telah kita dapat, kemudian kita ungroup, kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Oke, hapus pada bagian yang tidak diperlukan. Kemudian jangan sampai ada background yang tersisa. Kita coba buat warna kuning, kemudian kita letakkan pada bagian bawah dengan cara shift back down. Maka masih ada tampilan seperti ini. Baik. Nah, sepertinya objek ini adalah objek satu dengan yang lainnya, maka kita harus melakukan pemotongan. Shift, kita akan seleksi objek yang ini dengan objek hitam belakang yang ini. Oke, kita seleksi objek ini, kemudian objek yang berwarna abu-abu, dan kita tekan tombol shift dan klik
objek yang berwarna hitam. Setelah itu kita potong dengan menggunakan back minus front. Oke, yang ini juga kita lihat. Nah, kita potong juga. Oke, cukup. Nah, kemudian dari sini kita coba mengambil perspektifnya apakah sudah lurus atau tidak. Kita coba lihat ujung dengan ujungnya. Sepertinya tidak sama. Oke. Nah, sekarang kita atur bagaimana tampilannya ini akan lurus, bisa digeser ataupun dengan cara yang lain. Anda bisa mengambil yang ini, objek yang ini, kemudian pindahkan ke sini, itu terserah Anda. Yang saya melakukan hal itu untuk mempercepat. Jadi pilih salah satu yang kiranya sama. Oke, seperti ini. Cukup. Objeknya ini kita sesuaikan. Anda bisa klik objek shape tool untuk edit node-node yang bisa Anda edit sebelumnya. Oke, kemudian yang ini kita ukurkan. Ini juga sepertinya tidak sama untuk ukurannya. Kita ambil tengahnya untuk objek ini. Saya shift untuk garis lurusnya. Oke. Kemudian saya shift dengan objek yang berada yang ini agar mendapatkan hasil tengah. Saya shift objek garis lurusnya ini dengan shift ini, kemudian kita ambil distribute dan letakkan di tengah. Oke. Sudah dapat hasil di tengah. Baik. Kemudian saya akan melakukan pemotongan pada objek ini agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang sebelahnya. Saya coba potong. Oke. Kemudian saya flip seperti ini. Bisa geser seperti ini. Oke. Sudah tampak sama ukurannya yang lainnya. Kemudian kita gabungkan lagi objek kedua-duanya ini. Objek keduanya ini digabungkan lagi. Oke, sudah cukup. Hilangkan node tengahnya agar hasilnya bisa sama. Oke. Oke, sudah. Kemudian pada bagian ini kita grup terlebih dahulu objek keduanya ini, objek ini kita grup. Kemudian yang ini kita seleksi dengan objek yang ini. Baik, kita shift, kemudian seleksi dan diletakkan pada tengah. Oke, sepertinya sudah tengah. Kemudian yang ini, objek ini juga kita melakukan hal yang sama. Di shift, kemudian seleksi dengan objek yang ini. Kita shift, kemudian kita tengahkan. Oke, sudah. Sepertinya objek yang sebelah sini dengan yang ini berbeda ukuran. Anda bisa mengambil salah satunya atau Anda bisa langsung seperti ini. Jadi memang desain logonya itu abstrak, tidak terlalu perspektif. Tapi saya akan mengambil bagian ini agar hasilnya lebih rapi. Oke, saya kembalikan objeknya ini.
Oke. Nah, kemudian kita flip lagi. Oke, hasilnya seperti ini akan sama. Oke, kita shift seleksi keduanya, kemudian kita group dan letakkan pada tengah-tengah objek. Seperti ini. Oke. Baru kita masuk ke bagian teksnya. Teksnya di sini Anda bisa lihat hasilnya tidak terlalu sama. Nah, kita kecilkan objeknya ini. Oke, kita geser sedikit. Oke. Ini berbeda antara hurufnya. Anda bisa mengambil salah satu. Oke, kita atur dulu semuanya di objeknya, diluruskan dan sebagainya. Oke, sepertinya sudah. Namun pada bagian ini kita bisa menambahkannya secara manual. Anda bisa mengambilnya atau diedit tidak terlalu persis seperti gambar yang telah Anda buat, karena biasanya hasil gambar dengan finishing itu agak berbeda, tidak sesuai. Maka dari itu kita buat sendiri tampilannya, boleh buat sendiri ataupun oke. Kemudian kita buat objeknya lagi di sini. Oke. Untuk lebih detailnya Anda bisa melihat video dari kami yang menggunakan apa perbedaan dari cara menggunakan pen tool dan sebagainya. Oke, kita buat objeknya ini seperti ini. Oke. Ini kita letakkan persis di tengah. Oke. Ini. Kita unduh, kita buat node baru saja agar tidak merusak objek yang ada. Baik, sambil agar Anda tidak bosan, silakan dengarkan musik ataupun sesuatu hal yang
tidak membuat Anda bosan. Oke, seperti inilah hasilnya. Namun hasilnya ini belum tentu akan seperti ini, karena untuk mempersingkat waktu yang telah saya inginkan. Baik, oke, ini sepertinya saya perlu buat titik-titik seperti ini. Kita buat terlebih dahulu. Kita buat objeknya. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita coba membuka outline pen dan kita pilih 3. Kita coba, kita naikkan lagi 4, 5. Oke, cukup. Kita pindahkan ke sini, pindahkan ke sini. Oke, kemudian kita klik lagi, kita pilih objeknya, misal ini. Kita kecilkan, replace. Oke. Dan kita buat tidak seperti ini, untuk ujungnya tidak lancip. Oke. Sepertinya tampilannya seperti sosis. Kita kecilin lagi, plus. Sepertinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita align saja. Yang penting ada garis bantu dan kita buat secara manual. Oke. Kita berikan sedikit saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, kita buat saja sedikit. Oke, cukup. Ini hanya sebagai bantuan, garis bantu yang dapat kita buat. Kemudian kita ungroup, break terlebih dahulu objeknya ini, baru kita ungroup. Kita memiliki ini, kita berikan 2. Oke, seperti ini. Oke. Lakukan hal yang sama untuk memilih stylenya yang diinginkan seperti apa. Sini kita berikan 2, berarti di sini juga kita berikan 2. Kemudian kita more dan kita atur. Saya pilih yang agak renggang saja. Sepertinya ini sama. Akan sama hasilnya. Oke, cukup.
Kemudian kita pilih lagi di sini, disamakan, seleksi semua objeknya. Kemudian kita berikan ukuran 2. Oke. Kita berikan style yang berbeda. Cukup. Ini juga kita berikan style yang berbeda. Ini juga sama. Lakukan hal yang sama. Oke. Sebelum Anda membuatnya seperti ini, sebaiknya Anda finishing lagi. Anda cek lagi bagaimana seharusnya yang telah Anda buat. Oke. Sepertinya cukup. Baik, dari semuanya ini kita tidak bisa langsung memotong. Contoh kita potong. Apakah bisa kita potong objek yang ini? Kita potong. Sepertinya bisa. Berarti kita hanya perlu membuat objek yang sama di antara ini. Oke, jangan terlalu rapi, tidak apa. Oke, cukup. Kita seleksi objek pemotong dengan yang akan dipotong. Kita shift, kemudian kita trim. Oke, lakukan lagi hal yang sama. Oke. Lakukan lagi hal yang sama. Seperti yang telah Anda buat. Trim lagi, dan trim. Oke. Kita lihat sebelah sini. Ini sudah sesuai. Baik. Untuk pewarnaannya terserah Anda nanti. Namun saya berikan dulu warna default seperti ini, hitam, karena warna hitam seperti ini adalah warna standar yang dapat digunakan di berbagai media. Bisa diganti sesuai dengan yang diinginkan. Oke, baik, cukup sekian dari kami tutorialnya. Semoga bermanfaat. Salam dari kami Fitsign. Salam kreativitas.